Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mazmur 95 berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak bagi namanya dengan nyanyian mazmur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Raja kita. Haleluya. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Bagi Rajaku, bagi Tuhanku, ku bersuka, ku memuji dengan segenap hati. Kami percaya dan bersorak, oh, ku memuji. Rajaku, bagi Tuhanku, ku bersuka, ku memuji dengan segenap hati. Kami percaya dan bersorak, ku memuji ya Raja yang perkasa, sekarang dan selamanya. Dia takkan terkalahkan, gunung batu sujud menyembahnya. Dia Raja yang perkasa, sekarang dan selamanya. Dia takkan terkalahkan, gunung batu sujud menyembahnya. Kau Raja kami Tuhan, kami sembah. Rajaku, bagi Tuhanku, ku bersuka, ku memuji dengan segenap hati. Kami percaya dan bersorak, oh, ku memuji ya Raja yang perkasa, sekarang dan selamanya. Dia takkan terkalahkan, gunung batu sujud menyembahnya. Dia Raja yang perkasa, sekarang dan selamanya. Dia takkan terkalahkan, gunung batu sujud menyembahnya. Seluruh makhluk sujud menyembahmu, sebab namamu berkuasa. Amin Tuhan. Namanya berkuasa, janjinya darahkan percaya. Namanya berkuasa, janjinya darahku percaya. Ya Raja yang perkasa, sekarang dan selamanya. Dia takkan terkalahkan, gunung batu sujud menyembahnya. Ya Raja yang perkasa, sekarang dan selamanya. Dia takkan terkalahkan, gunung batu sujud menyembahnya. Hey, amen. Hey, Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah. Amin Tuhan. Lebih lagi kami datang mendekat, menghadap wajah-Mu Tuhan.
setiap kami. Kuasa yang merasakan kuasa-Mu Tuhan. ku yakin Kau nyata di sini. Engkau nyata bersama-sama dengan kami. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kelepasan, kesembuhan terjadi. Sebab Engkau ada di sini Tuhan. Kami menyembah Tuhan, kuasa Tuhan kerja. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan pribadi-Mu Yesus. Kasih setiamu Yesus. Puji-Mu Tuhan, menyerahkan-Mu Yesus. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus. Dalam nama Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita sudah lebih dari 3 bulan tidak berkumpul di MTAS ya. Sebagian orang mungkin kangen untuk beribadah di MTAS lagi. Sabar ya, tinggal di rumah dulu supaya kita semua tetap sehat. Ada waktunya kita bisa berkumpul beribadah bersama. Pagi ini kita mau bersama duduk beribadah. Mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang lain masih beraktivitas, kita boleh berkumpul bersama, kita persiapkan hati kita. Perlu kita ingat bahwa komunitas sel adalah tubuh Kristus. Yakinkan setiap saudara ada dalam komunitas sel. Mungkin juga bertemunya online, lewat WA, Duo, Zoom, dan yang lainnya. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang kenyamanan. Apa sih itu kenyamanan? Sama seperti Bapak Ibu yang duduk di rumah, Bapak Ibu sedang merasakan kenyamanan, sedang menikmati posisi aman, kondisi yang enak beristirahat. Kenyamanan adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan dan memberikan rasa nyaman. Sadarkah saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertepuk tangan, tangan mana yang ada di atas? Coba tes ya. Apakah seperti ini? Ataukah seperti ini? Saat kita berdoa juga, kita melipat tangan atau ini, jari jempol yang mana yang ada bagian atas? Seperti ini? Atau seperti ini? Lain ya, beda ya rasanya. Nah, bagaimana sewaktu kita mencoba merubah ke posisi yang berbeda? Ada sesuatu yang rasanya tidak enak, tidak nyaman. Mengapa? Karena selama ini kita sudah merasa nyaman dengan cara tertentu yang tadi. Kita cenderung melakukan hal-hal yang berulang karena kita tahu itu pasti berhasil dan tidak menimbulkan resiko. Ini terprogram dalam keputusan dan aktivitas kita sehari-hari. Itu sebabnya kita ambil jalan atau rute yang sama
Suatu kita pergi ke kantor, pergi ke satu tempat, kita cenderung biasanya terprogram untuk ambil rute yang sama. Atau mungkin yang paling gampang dilihat, Bapak Ibu begitu masuk di dalam ruangan ibadah, carinya apa? Tempat yang dimana Bapak Ibu duduk minggu lalu. Tempat yang paling nyaman katanya. Waktu kita juga mungkin memesan makanan di restoran atau dimakan di mana, kita cenderung memesan makanan yang sama. Kita tidak mau mengambil resiko untuk keluar dari kenyamanan. Karena kita sudah terbiasa, sudah nyaman, kita tidak mau lagi keluar dari kenyamanan itu. Sama seperti mobil yang sedang berhenti. Memerlukan usaha yang besar untuk mendorongnya, untuk membuatnya bergerak. Tapi begitu bergerak, usaha yang diperlukan menjadi lebih kecil. Jadi pada awalnya, suatu perubahan memerlukan suatu alasan atau dorongan yang kuat. Contoh lainnya, karena virus COVID bisa berakibat fatal, yang kita ketahui dari berita, juga kesaksian dari orang yang kita kenal yang pernah mengalaminya, kita akhirnya apa? Rajin cuci tangan. Kita pakai masker. Kita keluar dari kenyamanan untuk melakukan hal-hal baru. Hari-hari ini juga terjadi seperti itu. Awalnya memakai masker dan jaga jarak ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kemudian mengapa kita memakai masker dan jaga jarak? Karena ada alasan yang kuat. Supaya kita tidak tertular atau menularkan virus COVID. Karena akibat tertular virus COVID bisa berakibat fatal. Jadi alasan kuatnya adalah berakibat fatal. Karena itu kita melakukannya. Hari ini judul renungan kita adalah keluar dari kenyamanan. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi kita melihat Allah Bapa dan Allah Putra telah menjadi teladan dalam meninggalkan kenyamanannya. Ini yang utama. Bapa memberi putranya untuk menebus kita oleh karena kasih-Nya. Yang diberikan bukan sesuatu yang tidak terlalu berharga, melainkan yang paling berharga. Dia memberikan putranya sendiri. Apakah ini berarti buat kita? Seberapa sering kita merenungkan hal ini? Mengapa ini perlu kita ketahui, kita ingat, dan kita renungkan? Yohanes 3 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara bayangkan bagaimana seorang ayah yang memiliki satu-satu anaknya. Anak yang tunggal, dia harus berikan. Bukan diberikan, bukan apa, tapi diberikan untuk dikorbankan. Karena siapa? Karena dosa kita. Bapa memberikan putranya sendiri. Bagaimana dengan Yesus? Yesus dikatakan mengosongkan dirinya, menjadi hamba, meninggalkan semua kemuliaannya. Lalu juga bukan hanya mengosongkan dirinya, dia sudah merendahkan diri dan taat sampai mati. Filipi 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia menurunkan standarnya dia. Datang sebagai manusia, menjadi hamba. Bukan hanya sebagai manusia saja, sampai di situ. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Saudara, hari ini kita perlu renungkan apa yang Bapa dan Putra lakukan.
Tapi saya mau tunjukkan juga seorang pribadi yang lain. Sebagai manusia, dia meninggalkan kenyamanan. Ada strong reason, ada alasan kuat yang dialami oleh satu pribadi, yaitu Paulus. Sehingga ia bisa pindah, shifting dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia mengalami encounter. Karena dia mengalami pertemuan dengan Kristus dalam perjalanan ke Damsyik. Yang merubah, membuatnya keluar dari comfort zone-nya. Mari kita lihat latar belakang Paulus. Siapakah Paulus? Paulus lahir dari keluarga Yahudi yang memiliki kewarganegaraan Romawi. Itu adalah hak istimewa yang didambakan setiap orang dan juga akan dimiliki oleh anak mereka, yaitu Paulus. Mengapa ini menjadi sesuatu hak yang luar biasa? Kalau saudara baca dalam Kisah 22 ayat 29 katakan, sewaktu waktu Paulus di penjara, maka mereka yang harus menyesat dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Jadi saudara, secara kewarganegaraan dia adalah orang Romawi yang punya prestis tinggi, ya, punya kedudukan tinggi di dalam masyarakat. Ada sesuatu, ya istilahnya strata lah gitu loh ya. Ada sebagai orang penting di dalam kemasyarakatan. Yang kedua adalah secara pendidikan, dia dididik oleh seorang rabi, guru besar, yaitu Gamaliel. Jadi kalau setara sekarang adalah dia lulus dari tempat universitas terbaik, terkemuka di dunia. Ya. Dalam Kisah 22 ayat 3 dikatakan, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Dia menuliskan itu, mengquote itu, karena itu memang adalah sesuatu kebanggaan. Ya. Lalu apa lagi? Paulus adalah seorang Farisi yang taat kepada ajaran Taurat. Filipi 3 ayat 4 katakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Saudara, Paulus sampai menyatakan seperti itu. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang benar-benar mencoba melakukan, mereka meneliti daripada Taurat firman Tuhan. Bukan orang sembarangan, orang yang tidak tahu firman Tuhan. Kembali kepada posisinya di dalam masyarakat, punya pendidikan posisi yang tinggi. Lalu apa lagi? Paulus adalah orang muda yang punya posisi tinggi dalam pemerintahan. Bukan hanya dalam masyarakat secara umum, dalam pemerintahan. Kenapa? Karena ia memiliki wewenang untuk menangkap pengikut Kristus. Mendapat surat kuasa dari imam besar di Yerusalem. Saudara, dia punya koneksi ya kepada pemerintahan pada saat itu. Dalam Kisah 9 ayat 1 dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ya, kalau nggak kenal baik, nggak punya posisi, nggak dianggap saudara. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ia punya otoritas, posisi, kedudukan di dalam masyarakat ya, yang cukup tinggi. Banyak orang ingin mendapatkan posisi itu. Ya, banyak orang akan mendapatkan posisi dalam masyarakat, di dalam tatanan bernegara. Tetapi apa yang terjadi dengan Paulus? Kenyamanan latar belakangnya yang dari posisi melebihi orang seusianya, kekuasaan, kenal dengan orang-orang penting dalam pemerintahan, punya koneksi ya. Untuk pengetahuan, dia murid rabi yang terkenal. Tapi semuanya itu apa dikatakan? Dia tinggalkan. Karena ada alasan yang kuat, yaitu perjumpaannya dengan Kristus dan kasihnya.
Saudara bisa baca di dalam Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sewaktu Paulus menemukan Kristus, dia menemukan lebih dari apa yang ditemukan, apa yang dicari selama ini. Ketenaran, popularitas, hubungan, koneksi, nggak ada artinya lagi. Pengenalan akan Kristus membuat Paulus meninggalkan semuanya. Keberhargaannya, kebenarannya, bahkan pengenalan akan Kristus membuat yang tadinya sangat berharga diilustrasikan menjadi seperti sampah. Apa yang terjadi setelah Paulus menemukan Kristus? Cara hidupnya berubah. Dia menemukan cara hidup yang baru. Kalau dulu dia mengejar-ngejar orang-orang untuk ditangkap, untuk disiksa, tapi sekarang Paulus bukan seperti itu lagi. Dia berbalik 180 derajat. Paulus mengasihi orang lain. Setelah Paulus keluar dari comfort zone-nya, Paulus punya cara hidup yang baru. Mengasihi murid-murid, mengasihi orang-orang yang dia layani. Dalam Galatia 4 ayat 19 katakan, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ya, di sini yang bisa bersalin hanya ibu-ibu ya. Tapi Paulus mengambil itu. Ya, seperti ibu yang mengandung dan mengalami sakit bersalin. Saya belum pernah mengalami sakit bersalin. Tapi sewaktu saya menemani istri saya di waktu bersalin, dia katakan itu sakit. Dan bahkan orang-orang sebelahnya juga yang sedang bersalin juga teriak-teriak, saudara. Itu adalah bukan hanya sakit saya pikir, tetapi adalah pergumulan antara hidup dan mati juga. Paulus menggambarkan itu, bagaimana dia sakit bersalin, dia menderita bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang dia kasih. Dia mau berkorban buat jiwa-jiwa. Dia mau melakukan apapun untuk jiwa-jiwa. Fokusnya sekarang adalah jiwa-jiwa. Bukan dia sakiti, tapi dia mau menyakiti dirinya sendiri untuk jiwa-jiwa itu. 1 Timotius 1 ayat 2 katakan, Timotius anakku yang sah di dalam iman. Paulus memberikan waktu untuk memuridkan Timotius dan berlaku sebagai bapak rohani. Sebagai bapak, dia mengarahkan. Sebagai bapak, dia menemani. Sebagai bapak, dia memberikan kenyamanan kepada Timotius. Tapi lebih lagi adalah, dia meletakkan visi. Apa yang menjadi kerinduannya. Saya selalu ingat bagaimana seorang bapak. Saya ingat bapak saya sendiri. Dia selalu bilang, kamu harus rajin belajar. Ya, kamu harus rajin belajar. Lakukan segalanya untuk kamu boleh bisa belajar, mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ayah saya, dia cuma bisa lulus pendidikan sampai SMP. Dia tahu artinya pendidikan. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Dia berharap anaknya menjadi seorang yang lebih baik daripada dia. Dan dia lakukan sebaik mungkin. Tadi pagi saya sempat membaca suatu artikel. Beberapa tahun yang lalu ada seorang pengemudi becak. Dia mengantar anaknya wisuda dengan naik becak. Dan hari ini saya baca beritanya. Anaknya sudah menjadi doktor, lulus dari Inggris. Seorang pengemudi becak dari punya anak seorang dokter. Dia memotivasi, dia memberikan visi kepada anaknya. Kamu harus mendapatkan pendidikan yang terbaik. Paulus juga memberikan motivasi kepada Timotius. Bagaimana Timotius harus melayani. Bagaimana Timotius juga belajar untuk menanggalkan segala keberadaan kebanggaannya pada saat dia melayani. Berikutnya, Paulus menempatkan dirinya di tempat orang-orang yang
dilayaninya. Dia berusaha mencoba merendahkan diri kepada orang-orang yang dilayaninya. Mendekati mereka, hidup sebagaimana mereka ada. 1 Korintus 9 ayat 22 katakan, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bukan untuk tujuannya lemahnya, tapi supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Tujuannya apa? Nggak ada yang lain fokusnya. Bagaimana aku bisa memenangkan orang buat Kristus. Tujuan kita adalah tidak lain adalah bagaimana kita memuridkan orang, membawa mereka bertemu dengan Kristus. Apakah kita siap untuk keluar dari kenyamanan kita? Karena semuanya ini tidak menyenangkan, saudara. Apakah kita siap keluar dari kemapanan kita? Saat Tuhan perintahkan kita melayani orang lain, apakah sungguh kita mengatakan, ya Tuhan, aku siap? Atau apakah kita terus berfokus kepada hal-hal pribadi dan kepentingan kita sendiri? Apakah kedudukan kita, harta kita, kepandaian kita menjadi kenyamanan buat kita? Karena kedudukan kita enggan melayani orang yang kurang. Karena kepandaian kita mungkin, kita enggan bergaul dengan orang yang kurang berpendidikan. Masih adakah ruang di dalam hati, di dalam kehidupan kita, keuangan kita, waktu kita, untuk kita berbagi, melayani orang lain? Kita perlu mengubah kebiasaan kita. Mungkin juga waktu istirahat kita, cara kita belanja, dan kita mengatur keuangan kita. Keluar dari kenyamanan untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Mungkin saat kita mau istirahat malam, ada anggota sel yang menelpon, minta didoakan. Bahkan mungkin minta dikunjungi karena ada yang sakit. Saat kita mengalami pemotongan tunjangan, kita dengar ada anggota sel yang tidak dapat membayar kontrakan. Atau bahkan ada anggota komsel yang tidak bekerja lagi dan berusaha jual makanan online. Apa yang kita lakukan? Maukah kita keluar dari kenyamanan kita? Apakah ada ruang bagi orang lain dalam kehidupan kita? There is always a room. Apakah ada ruang buat orang lain dalam kehidupan kita? Kita lihat seperti puzzle ini. Terlihat semua sudah tertata rapi, tersusun, pas, fix. Dan inilah seperti rasa nyaman dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita bisa memberikan ruang? Dan bagaimana untuk itu? Kita perlu membongkar kebiasaan-kebiasaan kita. Keluar dari kenyamanan kita. Untuk kita mengatur, menata dia kembali. Oke. Kita harus membongkar dan kita harus menyusunnya. Sesuatu yang tidak enak untuk keluar dari kenyamanan. Dan kita punya ruang di tengah kehidupan kita. Kita perlu membongkar kenyamanan kita dan keluar dari kenyamanan yang ada selama ini, serta menata kembali hidup kita. Sesuatu yang membuka mata saya, apakah dalam hidup saya ada ruang buat orang lain? Orang yang Tuhan hantarkan untuk saya layani sebagai murid-murid Kristus. Mari kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu,
Engkau yang memberikan yang terbaik di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Kristus untuk keteladanan-Mu. Engkau yang mau merendahkan diri, bahkan Tuhan memberikan diri-Mu bagi kami melalui kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami boleh melihat Paulus Tuhan, yang berubah hidupnya karena berjumpa dengan Engkau. Biarlah kami juga boleh berjumpa dengan Engkau setiap hari Tuhan, sehingga hidup kami berubah, sehingga fokus kami bukan pribadi kami sendiri, tapi kami berfokus kepada jiwa-jiwa, kepada orang-orang yang Engkau hantarkan, yang Engkau tempatkan Tuhan, untuk kami boleh melayani sebagai anak-anak rohani kami, sebagai orang-orang yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tanggung jawab, untuk suatu anugerah yang Kau berikan bagi kami. Biarlah firman-Mu terus ada dalam hati kami Tuhan, yang memberikan kekuatan untuk kami boleh berubah. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami boleh bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita juga mau bersama-sama untuk ada di dalam perjamuan kudus. Saya percaya setiap kita ingin mengingat pengorbanan Tuhan setiap hari. Dan biarlah hari ini juga kita mau persiapkan setelah kita dengar tadi firman Tuhan. Kita mau buka hati kita, mengizinkan Roh Kudus yang berbicara. Saya percaya Tuhan itu sungguh ingin berbicara pada setiap kita secara spesial, sebagaimana Dia juga memberikan kita spesial di hadapannya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat roti tangan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau melalui salib-Mu Tuhan, kami bukan hanya boleh mengenal Engkau, tapi kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami disalibkan Tuhan. Engkau yang menggantikan semua kelemahan kami. Engkau yang menggantikan semua dosa kami. Engkau yang memberikan hidup yang baru dalam hidup ini Tuhan. Biarlah kami boleh memandang salib bukan sebagai sesuatu yang biasa, tapi kami tahu disitulah hidup kami diperbaharui. Disitulah kami mendapatkan kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita terima roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, Bapak Ibu sekalian, kita juga mau angkat cawan anggur ini. Terima kasih Tuhan, oleh darah-Mu Tuhan, Kau menghapuskan setiap dosa kami. Biarlah Tuhan kami boleh ingat Tuhan, kami yang tidak layak Engkau layakkan. Engkau yang mengangkat kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kami juga boleh melihat orang lain Tuhan, orang-orang yang Kau percayakan Tuhan, sebagaimana Engkau sendiri melihat mereka. Biarlah berikan mata-Mu Tuhan dalam hidup kami, berikan hati-Mu Tuhan, untuk kami boleh punya tempat Tuhan bagi orang-orang ini. Biarlah keteladanan Paulus, keteladanan hidup-Mu Yesus,
kasih-Mu Bapa terus mengalir dalam hidup kami. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari saudara, kita mau terima ini, kita mau memberitakan tentang Tuhan sampai kedatangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus bawa kami dalam hari-hari ini untuk kami boleh membuka hati kami bagi orang-orang lebih lagi Tuhan. Biarlah kami membuka kehidupan kami, waktu kami. Apapun yang kami miliki bukan milik kami sendiri, tapi semuanya itu Engkau percayakan untuk kami boleh membagikannya dengan orang-orang yang membutuhkannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan dan membebaskan setiap kami. Engkau Allah selamanya, Engkau Tuhan selamanya, tiada yang bisa gantikanmu. Kau selalu di hidupku. Engkau Allah selamanya, Engkau Tuhan selamanya, tiada yang bisa gantikanmu. Kau selalu di hidupku. Kau selalu di hidupku. Kau selalu di hidupku. Bapak Ibu, kita mau terus antusias dalam doa sepakat setiap malam jam 8 ya. Jangan bosan untuk mengingatkan dan mengajak rekan-rekan Komsel untuk berdoa bersama-sama. Pastikan setiap kita terlibat di dalam komunitas sel. Oh ya, bagaimana dengan kuliner? Apa namanya? Katalog kuliner? Ya, tentang makanan-makanan itu. Nah, sudahkah kita berpartisipasi? Makanan apa yang saudara paling suka? Ya, bagaimana rasanya? Silakan di-share gitu. Ajak teman yang lainnya ya, anggota sel yang lainnya. Kita boleh saling mendukung ya. Dan hari-hari ini juga tetap jaga kesehatan. Sering cuci tangan, pakai masker kalau kita harus keluar rumah. Tetap sehat. Bapak Ibu, mari kita mau akhiri ibadah hari Minggu ini. Kita mau berdoa, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau mengucap syukur Tuhan untuk segala apa yang Kau limpahkan bagi kami hari ini.
Biarlah kami boleh terus menghitung berkat-Mu yang melebihi dari apa yang boleh dapat kami pikirkan. Berkat-Mu yang tidak berkesudahan. Biarlah Tuhan kami juga belajar Tuhan untuk mengatur hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh memberikan tempat ruang bagi orang-orang lain dalam hidup kami. Baik melalui waktu kami, tenaga kami, perhatian kami, kasih kami, bahkan keuangan kami juga Tuhan. Karena kami percaya semuanya adalah milik-Mu yang Kau percayakan bagi kami untuk kami boleh mengelolanya. Tuhan, biarlah kami boleh terus bertemu dengan Engkau di dalam hari-hari ini Tuhan. Kami boleh menemukan Kau Allah yang setia di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Kau ada dan Kau yang membukakan jalan. Ajarkan kami terus untuk kami boleh merendahkan diri kami Tuhan. Ajarkan kami terus untuk kami boleh melepaskan Tuhan hal-hal yang bukan prioritas di dalam hidup ini. Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan kami. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat bagi pemerintah kami Tuhan, di dalam mengatur segalanya untuk dalam menangani pandemi COVID ini Tuhan. Berikan kasih karunia-Mu Tuhan bagi pemerintahan kami, bagi seluruh tim medis juga yang terlibat. Tuhan, kami berdoa juga buat rekan-rekan kami mungkin yang mengalami permasalahan dengan ekonomi, di dalam pekerjaannya juga Tuhan. Kami percaya Kau hadir, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memeliharakan Tuhan, Engkau memberikan Tuhan dengan kelimpahan. Tuhan, kami berdoa juga buat rekan-rekan saudara-saudara kami mungkin yang mengalami kelemahan tubuh, sakit Tuhan. Kau jamah Tuhan, Kau sembuhkan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, Engkau yang setia, Engkau yang sanggup, Kau yang sudah nyatakan melalui karya salib-Mu Tuhan, Kau yang menanggung semua sakit penyakit kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan sukacita buat setiap kami juga Tuhan. Untuk kami boleh melihat Engkau ada di hari esok kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dari Tuhanlah datangnya pertolongan. Terimalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai setiap kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang kau lakukan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.